Halo teman-teman semua, welcome back to my channel di Ayu Lestari Channel. Di video kali ini, Ayu ingin bahas tentang tes Inggris BUMN ya teman-teman, bagian tes structure. Pertama-tama, selamat buat teman-teman yang udah mengikuti tes TKD dan sudah di atas PG. Semoga kalian bisa ikut di tes berikutnya ya teman-teman. Oke, cus kita langsung aja mulai pembahasan mengenai tes structure. Jadi tes structure ini kita harus memahami struktur kalimat dalam bahasa Inggris ya teman-teman. Jadi kalian tidak perlu mengartikan soalnya. Yang penting kalian memahami strukturnya. Nah, untuk kunci menjawab tes structure ini, kalian harus paham bahwa bentuk kalimat itu terdiri dari subjek dan verb atau predikat. Berikut beberapa tips mengerjakan soal structure ya teman-teman. Yang pertama itu kalian harus cek apakah kalimat itu sudah mempunyai subjek dan kata kerja. Terus yang kedua kalian bisa cek juga subjek dan kata kerja itu apakah sudah lengkap. Kemudian yang ketiga, subjek dan kata kerja itu apakah sudah sesuai dengan aturan di bahasa Inggris. Kemudian yang berikutnya, jika ada satu kata penghubung dalam kalimat tersebut, kalian harus pastikan ada dua kata kerja juga di kalimat itu. Kemudian kalian pastikan juga penghubung yang dipakai itu sudah sesuai. Langsung aja kita masuk ke contoh soal yang pertama ya teman-teman. Bla 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 was ringing continuously for hours. Untuk mengerjakan soal ini, mari pertama-tama kita mengecek dulu mana yang berlaku sebagai subjek dan mana yang berlaku sebagai verb atau kata kerja. Di sini subjeknya udah ada belum? Ya, subjeknya belum ada. Kemudian verbnya udah ada belum? Udah ada ya, verbnya was ini merupakan verb. Kemudian langsung kita cek di jawabannya. Jadi kita harus menemukan subjek yang benar untuk kalimat di atas. In the morning, apakah bisa menjadi subjek? No, karena in the morning merupakan kata keterangan. Kemudian B, apakah bisa menjadi subjek? Nggak bisa, karena B merupakan kata sifat. Nah, untuk jawaban C dan D ini mirip, karena mereka bisa menjadi subjek semua. Tapi jawaban D itu bells, ada S-nya. Jadi ini berbentuk jamak. Sedangkan kalimat di atas itu merupakan kalimat tunggal. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, the phone. Oke, lanjut ke contoh soal yang kedua. Di kalimat ini agak panjang ya. Yang pertama, subjeknya itu most species. Most species sebagai subjek, terus are sebagai predikat. Kemudian ini ada kalimat, ada koma lagi. Berarti kemungkinan ini ada dua subjek dan verb. Benar sekali yang belakang koma itu ada are yang merupakan verb yang kedua. Berarti kita harus mencari subjek untuk kalimat di belakang koma ya teman-teman. Sedangkan untuk kalimat seperti ini, karena ada komanya, jadi kita harus menemukan kata penghubung antara kalimat yang pertama dan kedua. Jadi yang paling sesuai itu adalah jawaban yang B, but some. Some-nya sebagai subjek, but-nya sebagai kata penghubung. Next, kita ke contoh soal yang ketiga ya teman-teman. Calculus, bla bla bla, elegant and economical symbolic system can reduce complex problems to simple terms. Dari kalimat tersebut kita bisa melihat struktur dari kalimatnya, yaitu kalkulus sebagai subjek, kemudian bla 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 sampai ke sistem. Itu merupakan kalimat yang
menjelaskan subjek atau disebut sebagai apositif. Kemudian setelah sistem itu, can sampai tense, itu merupakan verb dari kalimat tersebut. Nah, di sini kuncinya untuk mengerjakan kata apositif itu, subjek tidak boleh diikuti oleh verb. Jadi untuk jawaban yang A, it is an, itu salah ya teman-teman. Kemudian verb 1, SRAS, atau verb 2, itu juga tidak boleh diapositif. Jadi jawaban D juga salah. Kemudian apositif boleh diikuti oleh kata konektor, yaitu who or which, kecuali konektor that. Jadi untuk jawaban B itu juga salah ya teman-teman. Otomatis dari jawaban yang tersisa itu tinggal C, an yang benar ya teman-teman. Karena an ini merupakan artikel yang bisa menjelaskan dari kalkulus atau subjek di kalimat tersebut. Nah, khusus untuk contoh soal yang keempat ini, teman-teman bisa langsung kerjakan aja soalnya, kemudian bisa tulis di kolom komentar ya untuk jawaban yang sesuai beserta alasan kalian kenapa memilih jawaban tersebut. Sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa membantu teman-teman untuk mengerjakan soal tes bahasa Inggris BUMN besok ya. Ayo doain juga semoga tesnya lancar dan diberikan hasil yang memuaskan serta bisa lulus tes BUMN di batch 3 ini. Semangat teman-teman! Thanks ya teman-teman udah menonton video aku kali ini. Jangan lupa subscribe channel aku biar makin semangat buat ngontennya ya. Bye-bye, see you next time!